Perkenalkan, nama saya Hotliho Bronson Tasoid, NPM 23150313, Pendidikan Olahraga, Fakultas FKIP. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya etika dalam praktik meses lanjutan, refleksi dan implikasinya. Praktik meses lanjutan adalah teknik pijat yang lebih kompleks, mendalam, yang memerlukan pemahaman yang kuat tentang anatomi tubuh, teknik-teknik spesifik, serta sangat penting dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan klien. Etika praktik meses berlanjutan tidak hanya berhubungan dengan standar profesional, tetapi juga dengan pengembangan hubungan yang saling menghormati antara terapis dan klien. Yang pertama, etika dan kepercayaan. Etika dan kepercayaan. Sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit. Etika dalam meses selanjutnya sangat berhubungan dengan pembentukan kepercayaan antara terapis dan klien. Seorang terapis yang beretika memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan izin dan kesepakatan klien. Kepercayaan ini sangat penting karena klien sering berada dalam posisi rentan, baik secara fisik maupun emosional. Tanpa etika yang kuat, klien mungkin merasa tidak nyaman atau terancam, yang dapat merusak pengalaman mereka hubungan terapeutik. Dan kedua, prinsip etika dalam praktik meses lanjutan. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sebagiannya, itu mengenai prinsip-prinsip etika dalam praktik meses lanjutan. Yang pertama itu kerahasiaan atau sering disebut confidentiality. Terapis harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi klien, baik mengenai kesehatan, masalah emosional, atau pengalaman sebelumnya dibagikan selama sesi pijat. Hal ini merupakan landasan dari rasa aman dan kenyamanan klien. Baru persetujuan terbuka, informed consent. Sebelum melakukan pijat lanjutan, terapis harus memastikan bahwa klien memahami proses informasi baik mengenai kesehatan, mengenai emosional tadi ya. Baru selanjutnya untuk kompeten. Terapis ini harus memiliki pengetahuan dalam keterampilan yang cukup untuk melakukan teknik pijat lanjutan. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang anatomi tubuh, indikasi dan kontraindikasi terapi, serta melakukan teknik dengan aman ketidakmampuan untuk melakukan prosedur yang tepat dapat membahayakan klien dan merusak integritas profesi. Next, kita akan implikasi etika, ya, implikasi etika dalam praktik meses lanjutan. Yang pertama, kesejahteraan klien. Dengan mematuhi standar etika yang tinggi, terapis memastikan bahwa klien mendapatkan manfaat maksimal dari terapi yang dilakukan. Lakukan klien yang merasa dihargai dan aman, lebih terbuka dan menyampaikan kebutuhan atau ketidaknyamanan yang membantu terapis menyesuaikan teknik dengan lebih baik. Yang kedua, pencegahan penyalahgunaan. Etika yang kuat dapat mencegah penyalahgunaan atau tindak yang tidak profesional seperti sentuhan yang tidak pantas yang dapat merusak reputasi profesi. Sebentar, tidak seperti sentuhan tidak pantas reputasi profesi, meses dan menciptakan kerugian jangka panjang bagi klien dan terapis. Yang berikutnya, pengembangan profesi. Praktik yang beretika meningkatkan kredibilitas profesi pijat secara keseluruhan, akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan pijat terapeutik dan memperkuat posisi terapis sebagai profesional yang dihormati
dalam sebentar ya. Dalam bidang kesehatan. Oke. Yang keempat, refleksi terhadap praktik etika dan message lanjutan. Refleksi terhadap praktik etika dalam message lanjutan memerlukan evaluasi lanjutan terhadap cara seorang terapis berinteraksi dengan klien. Bagaimana mereka menjaga profesionalisme dan apakah mereka secara konsisten mengikuti prinsip-prinsip etika yang berlaku. Terapis harus selalu mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka, baik konteks hubungan langsung dengan klien maupun dalam perspektif lebih luas terhadap reputasi profesi. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran etika adalah dengan mengikuti pelatihan lanjutan, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat, terus memperbarui pengetahuan tentang standar etika yang berlaku dalam industri pijat. Nextnya, oke, kita lihat, kita ambil sedikit mengenai kesimpulannya. Etika dan praktik selanjutan bukanlah yang dapat diabaikan, melainkan harus dijunjung tinggi untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan klien, serta mendukung perkembangan profesionalisme dalam bidang pijat. Terapis yang beretika tidak hanya memberikan layanan yang aman dan efektif, tetapi juga berperan memajukan martabat profesi pijat secara keseluruhan. Penerapan etika yang baik menjamin bahwa hubungan terapeutik antara terapis dan klien tetap sehat, saling menghormati, dan produktif. Ini yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai pentingnya etika dalam praktik mesis lanjutan, refleksi dan implikasinya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.